Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Biben Sungkar di acara Sport Talking episode 3. Masih dari dari Maizuru Production, podcast terbaru tentang kegiatan olahraga dan atlet-atlet yang berkecimpung yang IND. Kali ini saya kedatangan narasumber yang bisa dibilang berkaitan dengan futsal juga yang sedang di booming di ND, dan salah satu pengurusnya juga, mungkin pendirinya juga. Kita perkenalkan aja langsung dari FS Storia, ada Bang Rizal sama Pak Fulan. Sehat? Sehat, Kang. Oke. Beliau berdua ini adalah salah satu pelatih dan pengurus daripada tim futsal FS Storia yang mengikuti kompetisi ND Futsal League juga yang tahun ini. Nah, kita mau membedah sedikit profil tim, berikut juga profil pelatih dan juga pengurus-pengurusnya ini nih. Biar teman-teman mitra bola ND itu lebih tahu Storia itu seperti apa sih, itu selain menyaksikan di lapangan bawah. Oke, langsung aja nih. Kita ke mana deh? Pak Fulan dulu ya, kan? Pak Fulan, coba deh. Mungkin kan sedikit banyak yang tahu Pak Fulan kan, hanya kalangan tertentu lah. Pak Fulan nih sebagai apa di Storia, kegiatannya selain di bola itu apa gitu, kegiatan lain juga di bola selain yang inti Pak, boleh cerita kita aja deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam olahraga untuk kita semuanya. Oke, kita di sini mau membicarakan tentang futsal ya. Saya kalau di FS Storia, saya mau sampaikan lagi ya Kang, namanya itu FS Storia, ada angkanya belakang. Oh, ada angkanya, FS Storia 18. 18. Oke. Saya kayak Salke 04. Iya. Kalau Salke itu kalau nggak salah saya baca itu dia RT-nya RT 4. Oh, atau RW-nya? RT yang saya baca. Oke, lanjut. Kalau FS Storia 18, saya itu sebagai sekretarisnya. Nah, sebagai sekretaris, karena kita punya latar belakang yang sama, kita hobi futsal, hobi bola sebenarnya, hobi main, hobi nonton juga Kang, hobi ngurusin bola. Punya basic pekerjaan yang sama juga dengan ini coach kita nih, Pak Rizal nih. Karena sama-sama basicnya guru. Oh, guru ya. Ya, Pak Fulan berarti sibuk guru berarti ini. Guru ya. Tapi bukan guru olahraga. Guru bahasa Indonesia. Makanya karena punya hobi yang sama, kita mulai membentuk FS Storia. Dan kalau keseharian ya selain ngurusi futsal yang akhir-akhir ini kita sedang turnamen liga kan, ya ngajar terus. Tadi yang ngurusin anak istri lah, ngurusin keluarga. Belum mau ngurus yang lain juga ya? Belum mau nambah gitu? Bahaya nih kan kalau jauh. Ngurus ayam, ternak, bisnis, Ngurus motor, saham gitu. Guru di mana Pak Fulan? Ngajar di Man Ende. Madrasah yang Negeri ya. Oke, Bro. Dan kita awal mula futsal itu kan kalau masuk di Ende sekitar tahun ya sama Ende Sport kemarin yang sama Bang Nadine itu ya. Itu memang siswa-siswa kita dulu memang sudah hobinya ke futsal, kita juga yang mewadahi mereka untuk ikuti turnamen. Ya, mulai dari situ, dari hobi yang kita dari sekolah itu yang menjalar untuk di lingkungan luar juga, maksudnya di luar sekolah. Sebenarnya awalnya futsalnya dijadiin ekstrakurikuler nggak sebelumnya di sekolah? Iya, kalau di sekolah memang futsal itu dijadikan kegiatan ekstrakurikuler. Terus kan sempat kalau nggak salah itu kan futsal antar SMA itu sempat booming nih. Pernah waktu itu kalau tidak salah itu di STM pernah diadakan sama alumni Makassar. Man Ende pernah dapat juara 1. Juara 1 ya futsal itu. Dari tahun 2012 atau 2013 pokoknya sekitar itu, lupa saya pastinya kapan. Nah, setelah itu tiba-tiba kita waktu itu di antar SMA itu futsal itu jarang ada turnamen. Nah, makanya ketika ada open turnamen klub-klub di luar antar SMA atau bukan lagi jenjang usia, makanya kita punya niat ya sudahlah sama Perizal ya kita buka aja klub futsal. Tepatnya kapan tuh? Untuk Story itu sendiri? Kalau FS Storia itu sudah lama ya. Belum Storia. Oke, kita dulu ya. Betul. Kita sebentar lempar ke Bang Rizal. Bang Rizal, coba bahas dulu nih Bang Rizal nih. Who is the Rizal? Siapa sih Rizal ini? Apa sih kegiatannya gitu? Oh ya.
Saya ini hampir sama seperti, bukan hampir sama sih. Sama guru ya. Sama guru, sama-sama bukan guru olahraga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fulan tadi, kita memiliki hobi yang sama. Kita punya hobi yang sama, terus kita pengen apa yang menjadi hobi kita ini kita bisa salurkan. Nah, minimal setelah kita sudah tidak bisa bermain lagi, ya udah kita ingin buat atau membentuk sebuah klub dan kita mewadahi anak-anak dan mereka bisa bermain seperti itu. Ya sebenarnya karena itu tadi setiap pemain kan punya masanya ya, masanya itu habis ingin juga masih berkecimpung akhirnya melatih mungkin membentuk tim. Sama satu sekolah. Kalau saya di SMA Mutmainah. Oh, SMA Mutmainah. Oh, sama-sama guru tapi lain ini ya, sama-sama di jalur pendidikan. Dan kita temenan dari kecil. Temenan dari kecil. Berarti saya ngaco nih berarti satu apa. Ya mungkin karena orang pakai kacamata di bawah gitu. Iya, Bapak. Pakai kacamata karena minus ya. Sama kayak ada pemain saya tuh, sedikit cerita tuh. Dia mungkin awet, wajahnya tuh awet gitu ya. Awet, dari umur mudanya awet udah tua gitu. Jadi kan ketika saya ketemu dia tuh, kalau mungkin saya ketemu dia secara di sekolah, mungkin saya anggap itu guru saya. Kalau mungkin jauh di bawah saya. Unik memang. Penasaran. Iya penasaran ya. Iya. Memang ada spesial khusus panggilan buat itu, saya panggil Lord dia. Lord. Memang dia. Oke. Selain ini pelatih sejak kapan nih? Storia. Saya mulai melatih itu sejak tahun 2018. Jadi pada saat FS Storia pertama kali dibentuk dan waktu itu belum bernama FS Storia. Oh, kita FS Storia 8. Oh iya. Kita nanti. Jadi intinya dari tahun 2018. Oh, makanya namanya FS Storia 18. Ah, itu diambil dari tahun. Oh, bukan RW siapa gitu. RW 18. Oke. Base campnya di mana sih Storia? Base campnya di kilometer 3. Lorong BNI. Di Lorong BNI bisa, Lorong Bita juga bisa. Karena kita di pertengahannya. Pertengahan. Wah, berarti kilo 3, kilo 4 tuh banyak tim ya? Iya. Untuk persaingannya hampir banyak tim ya, hebat. Oke, langsung awal muasal ini Storia, lanjut. Katanya sih yang dengar katanya dulu ubah nama ya, transformasi ya. Transformasi dari area lobby. Benar ya? Kenapa diganti? Oh iya. Awalnya dulu namanya Tifosi Area Lobby. Oh, Tifosi. Ya, ada Tifosi Area Lobby. Area Lobby itu nama gang kita. Itu anak remaja Lorong Bita. Oh, anak remaja Lorong Bita. Bisa sempat-sempatnya bikin bagus tapi pas tuh area lobby gitu. Anak remaja Lorong Bita. Kesannya ada akronim di situ. Oh, iya. Ya, terus ditambah lagi dengan Tifosi ya. Karena memang kita penyuka klub-klub Serie A. Sesuai dengan masanya kita kan ya. Tifosi makanya ditambah Tifosi Area Lobby ditambah dengan 18 ya. Awalnya itu. Itu udah jalan ya? Udah berjalan. Nama itu udah jalan. Sudah ikut kompetisi malah. Ada turnamen malah. Mutmainah Cup. Ya. Pakai nama itu. Itu yang pertama kali kita ikut turnamen. Itu bertahan berapa lama? Itu setelah saya. Maksudnya saya ini apa maksudnya? Siapa yang jawab? Boleh perjalanan. Oh, boleh. Coach Rizal. Itu bertahan cuman setelah selesai turnamen Mutmainah Cup. Oh, sudah selesai. Kemudian ada beberapa teman-teman di kompleks Area Lobby itu ada intrik dikit mengatakan bahwa bagaimana kalau nama Tifosi itu dihilangkan. Oh. Nah, jadi kita sebenarnya gini, berempat kita ini yang bentuk awal. Kita punya kita berencana untuk membentuk sebuah tim. Kita berempat, ada Pak Saiful juga salah satunya, saya, kemudian ada 2 orang lagi, Om Aros sama ada satu lagi namanya Om Ongko. Kita berempat. Nah, jadi dari kita berempat ini semuanya tifosi. Empat-empatnya ini penggemar tim Serie A. Iya, kan? Karena rentan usia. Ya tuh rentan ya udah ada usia yang rentan. Kalau sekarang kan zamannya Messi, Ronaldo. Iya. Terus setelah itu kita nawarin ke anak-anak di situ. Kita mau bentuk tim futsal.
namanya bagaimana tifosi Ari Lobby. Tifosi ditambah dengan kita yang berempat tadi itu kan. Tifosi Ari Lobby akhirnya diterima. Dan setelah turnamen selesai, langsung tuh ada yang bilang tifosi bagaimana kalau dihilangkan saja, diganti jadi dikurangin jadi Ari Lobby. 18-nya tetap. Udah kita terima, oke lah kalau begitu. Terus nama Ari Lobby itu juga berjalan di Pangko Cup. Sempat ikut Pangko ya? Nah, ikut Pangko Cup. Ari Lobby 18. Kemudian sampai ke liga yang kemarin sempat dibatalin itu. Oh, yang sempat bergulir ya. Sempat bergulir satu pertandingan itu. Itu juga masih menggunakan nama Ari Lobby 18. Nah, setelah itu selepas dari liga yang dibatalin itu, langsung kita punya inisiatif untuk merubah nama. Karena memang pemainnya, para pemain dari kompleks Ari Lobby itu sudah kita tidak menggunakan jasanya mereka lagi gitu. Karena ada perbedaan visi misi gitu lain. Kalau saya secara pribadi saya pengen ngelatih atau saya pengen tim ini berjalan kecuali pemain-pemainnya itu rajin latihan. Kalau kita hanya pengen bermain di turnamennya saja sedangkan kita sendiri tidak mengikuti latihan, itu sama saja. Itu nanti lama-lama jadi tim yang musiman nanti. Iya, musiman. Kayak buah jadinya. Iya. Gampang ada, gampang hilang, munculnya. Akhirnya tanggal 30 Maret resmi kita berganti nama jadi Storia. FS Storia. FS-nya apa tuh? FS itu Football Sala kan? Oh, Football Sala. Ya. Jadi yang asal namanya dari futsal itu kan? Futsal Sala. Bahasa Spanyol ya? Bahasa Spanyol. Futsal de Sala itu artinya bola dalam ruangan. Main bola dalam ruangan. Salah itu ruangan. Jadi kita pakai nama itu. Kemudian Storia. Jadi kita berempat kita rembuk dulu, diskusi dulu. Lagi nih, kita pakai nama apa nih? Apa nih Storia ini? Jadi setelah dipikir-pikir, Storia ini kan bahasa Inggrisnya kan story. Iya. Itu Storia itu kan bahasa Italia. Oh, Italia. Bahasa Italianya story ya, bahasa Inggris story. Bahasa Indonesia kan cerita. Jadi sejarah. Kalau kita mau flashback lagi ke belakang sebenarnya banyak cerita ini, sekalipun dalam rentan waktunya yang tidak terlalu panjang. Dari berganti nama dari tifosi Ari Lobby 18 kemudian Ari Lobby 18. Setelah itu ada cerita-cerita yang membuat kita harus berganti nama. Akhirnya ya sudah, kita gak usah cari nama lain. Storia bagaimana? Dan pada malam itu langsung disepakati Storia. Ya udah. Pemain dilibatin enggak pada itu? Pemain tidak dilibatin karena kita harus membedakan ranahnya pemain sama ranahnya pengurus gitu. Pendiri ya. Iya. Oke, itu jadi ceritanya cerita awal masa Storia itu ya. Berapa saat itu? Nah, untuk kondisi sekarang pemain masih lorong juga atau udah campur? Udah campur dan sebagian besar dari luar. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus berganti nama biar agak universal. Makanya itu tadi saya kan ada itulah makanya kan awal muasal tim itu adalah kedaerahan. Habis kedaerahan adalah selingkungan. Ya itulah. Tapi perlu diketahui kalau hal yang seperti itu tidak bisa lama. Kalau kita mengatakan itu kan ya tidak mungkin semua anak laki-laki di lingkungan daerah tersebut main bola kan. Makanya sepak bola itu harus universal itu tadi, harus merangkul ke semuanya. Jangan mengkotakkan diri gitu. Tapi tetap tidak menyampingkan anak-anak ya, tetap ditawari dulu lah sebelumnya ya. Ya tetap itu. Karena ada beberapa dari tim anggota tim kita yang memang ada 2 atau 3 orang itu memang anak-anak di situ. Masih anak-anak di situ. Yang masih pengen berlatih. Gitu. Uniknya di logo juga. Oh iya. Logonya saya ada kayak benteng kayak gitu ya. Itu desainnya gimana tuh? Itu yang langsung. Bajunya nggak di bawah. Awal itu kan logo Ari Lobby 18 itu kan identik dengan warna biru hitam. Diprotes. Karena lebih condong kepada salah satu tim yang terus kita sebutlah namanya. Tetangga. Kita gimana kalau sebut SKN? Tapi mentang-mentang kamu ngefans sama tim ini pakai logo yang identik dengan tim ini, udah diserang ya, udah ganti. Makanya logo Storia sekarang itu ada warna biru, ada warna merah. Jadi itu sesuai dengan identitas dari warna tim idola kita masing-masing. Bener. Sebenarnya emang disusupin aja. Raling sebenarnya. Nah, sejauh ini dalam mengemas Storia itu sendiri kan ada pemain tuh. Nah, menurut Pak Fulan sama Bang Rizal, pemainnya seperti apa yang di Storia itu sendiri? Apakah memang ya kan
nggak on time, kurang disiplin atau kayak gimana sejauh inilah setelah perubahan nama dan ini semangat yang udah ada gitu. Iya, ini Coach Rizal yang lebih paham ya, lebih sering dengan pemain ya kan. Saya lihat story mah jadwal latihannya padat, lumayan padat ya. Seminggu aja bisa 5 kali. Dan beliau sering hadir ini. Ya hadir terus. Iya. Apalagi pas pertandingan sudah. Jadi gini, saya tuh sering sampaikan ke mereka. Kalau kalian semangat, saya lebih semangat lagi. Saya sudah rela melepas aktivitas yang sudah menjadi kewajiban saya, misalnya mengurusi keluarga. Bukannya melepas ya, artinya masih bisa berbagi. Ya. Berbagi untuk keluarga sekian jam, kemudian untuk tim itu juga sekian. Jadi kalau misalnya semangatnya kalian itu tetap bertahan, saya apalagi gitu. Nah, terus kalau misalnya dalam proses latihan yang datang cuma 1 orang, saya tetap bertahan, saya bilang seperti itu. Tapi akan beda cerita kalau misalnya saya datang dan kosong, itu saya tidak akan lanjut lagi. Tidak ada 1 orang pun yang hadir, berarti saya tidak akan lanjut latihan lagi. Saya bilang sama mereka kayak gitu. Dulu tuh sempat cuma 1 orang, tetap saya bertahan. Terus 1 orang ya? Cuma 1 orang yang bahkan datang. hujan-hujan juga ya. Iya. Hujan-hujan juga saya lihat di grup WA kan jarang nih kita nih pengurus kalau karena kesibukan juga. Kan sering lihat kalau misalnya lagi gerimis atau hujan, kan biasanya latihan di lapangan terbuka nih. Nah, ketika hujan ya pindah ke kalau di lapangan Pancasila itu kan ada bagian atapnya itu di atas tribun itu. Latihan di situ. Ya belum, Masya Allah, perjuangan ini luar biasa ini. Saya agak terharu. Saya kadang sedih. Karena saya ngalamin juga suruh latihan, ternyata cuma 2 orang. Saya jangan ngobrol aja udah. Nah itu saya karena mengalami, makanya saya pengen tanya apakah ini terjadi di berbagai tim juga, karena kan untuk menjaga konsistensi agak susah betul konsisten. Kita tidak bisa pungkiri, kadang mood kita turun, kadang dari diri kita sendiri, kadang juga dari faktor eksternal, misalnya dari pemain itu kan, tingkah lakunya mereka yang mungkin dari yang mungkin membuat kita jadi turun mood kita gitu, itu ada. Jadi pada saat itu kita yang sebagai artinya pimpinannya mereka, ya kita harus kuat sebenarnya. Kalau mau dibilang moodnya turun, sering ya. Kadang naik, kadang jenuh turun, itu manusiawi kan. Itu manusiawi. Cuman itu tadi kita kembali ke niat awal kita itu kan. Kalau memang kita serius, ya kita harus konsisten. Niatnya memang niat baik itu memang selalu dikasih jalan. Jangan kan niat jelek aja bongkar ATM. Kalau diniatin untuk kebongkar, dikasih jalan. Intinya ada niat. Pinter ya, tiba-tiba pinter itu. Ada niat dulu. Apalagi niat bagus pasti bakal ada jalannya. Karena ya kita lah sama-sama mungkin pengurus tim punya tim gitu kan, problemnya kayaknya sama. Untuk merawat konsistensi anak-anak ini ya, belum lagi terganggu sama ini sama itu. Oke. Mungkin kalau secara nama Storia belum ada kegiatan turnamen yang diikuti secara resmi selain liga ini ya? Iya, ini pertama kali Storia. Karena kita baru berganti nama itu tanggal 30 Maret 2021. Berarti oke lah, kita balik lagi flashback ke Aerolobi. Aerolobi kemarin sepanjang mengikuti kompetisi, prestasinya gimana? Posisi atau? Dari 2 kali ikut turnamen, yang pertama Mutmainah Cup ya. Mutmainah Cup itu kita tidak lolos fase penyisihan. Nah, kemudian waktu Panggo Cup kita bisa tembus 8 besar. Itu sih yang paling tertinggi. Itu yang tertinggi. 8 besar. Mutmainah dulu kita bedah. Format kompetisi seperti apa? Sistem gugur apa fase grup dulu? Fase grup dulu. Oh, fase grup dulu. Fase grup, setelah itu baru sistem gugur. Kayak Liga Champion itu. Oh, ada knockout system ya? Iya. Berarti lolos dulu, fase grup lolos Story? Enggak. Aerolobi nggak lolos? Nggak lolos. Dengan satu grup berapa tim? Waktu itu kalau ada yang 4, ada yang 5 ya? 5 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Yang diambil cuma 1. Cuman kalau yang Panggo Cup itu yang baru ada 7 kalau tidak salah. 7. Itu masih lolos fase grup. Lolos fase grup dengan urutan pertama, ya juara grup ya. Juara grup, kemudian kita sampai fase knockout itu di 8 besar. Itu kita kalah. Padahal angan-angan kita tuh pengen tembus semifinal ya Allah, cuman ya. Kalau masuk semifinal kan berarti sudah dapat
gelar nih. Gelar lah. Iya. Itu ketemu siapa kalah kemarin? Kalah sama Napu Mere. Napu Mere yang dihuni 90% pemain dari Kupang. Oh, dari luar. Kita kalahnya 5-4. Karena open turnamen juga kan. Ya bebas ya. Iya, 2 kali perpanjangan waktu 2 kali 5 ya, 2 kali 5 menit. Kita kalah gol terakhir itu tinggal tersisa 1 menit. Setelah itu kan mau adu penalti nih. Proses apa shoot dan jaring jauh gitu? Nah, itu kalau kita mau gimana? Open play kayaknya. Ada sedikit open play, ada sedikit kontroversi tapi udahlah. Udah biar jadi cerita. Iya, jadi cerita. Seru ya dibahas. Itu kan hal yang biasa ya kan. Iya. Namanya manusiawi. Mutmainah satu grup sama siapa aja kemarin? Di Mutmainah Cup itu sama ATM. Derby ATM juga baru bentuk ya? ATM juga baru bentuk kalau nggak salah. Baru bentuk. Dan kita kalah 7-1. Hebat ATM dulu. Ya, mereka sudah dihuni sama pemain yang sudah jadi. Kalau kita kan dari anak kompleks itu tadi yang pertama, yang artinya sering bermain di pantai. Sering bermain di pantai, kemudian kita masih berusaha untuk menyesuaikan mereka dengan futsal ini. Skill dasar belum ada. Iya. Kita nggak lolos. Satu sama ATM sama apa lagi? ATM terus apa lupa saya. Lupa juga. Itu juga udah nggak ada kan. Faktor usia juga. Oke, seterusnya tadi ini. Nah, sepanjang perjalanan Rizal sama Pak Bulan, saya mau nyentrik asosiasi gimana nih? Asosiasi futsal. Turnamen atau pembinaan kah, ada apanya gitu. Itu yang sejujur-jujurnya. Sejujurnya aja. Ada sedikit masukan gitu ya, ada kritik. Kita sama-sama untuk membangun. Pak Saiful? Gimana ya, Kang, ini kalau mau jujur nih ya. Dilematis. Ya memang kalau ada suatu asosiasi atau organisasi itu memang ada sisi positifnya, ada sisi ya kita tidak bilang negatif lah. Ya, kita doakanlah semoga ada banyak sisi positif. Karena memang selama ini kita belum, memang si klub itu sudah mau mengarah ke profesional, tapi belum ada wadahnya. Nah, alhamdulillah kemarin ketika AFCAP itu mulai diangkat lagi ke permukaan, ada Pak Ketua waktu itu Pak Yadin ya, Yadin sebagai PLT, itu juga sudah ada gebrakan yaitu beberapa klub futsal yang ada di Kabupaten Ende bisa melegalkan klubnya. Registrasi. Iya, diregistrasi. Ya, waktu itu kan kita sempat dari FS Duryadi ada registrasi. Dan itu menurut saya sebuah langkah yang positif. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dan setelah itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin yang sudah direncanakan oleh AFCAP yang mungkin saat ini belum terrealisasi kan. Jadi kita harapkan ke depannya AFCAP ini bisa kembali ke jalurnya lagi, bisa mewadahi lagi seluruh pegiat-pegiat futsal baik pemain maupun klub maupun apa, dan bisa membawa futsal ini ke dunia industri kan. Sekarang kita tahu ya kayak seperti akan tadi sampaikan bahwa ada penjualan tiket yang fee-nya itu sangat-sangat menarik itu. Karena itu yang bikin futsal itu, tim futsal itu tetap hidup. Harus hidup. Ya, harus hidup. Karena memang kalau nggak digituin ya babak belur. Bongkok. Iya, Banyak Bang, habis. gimana? Kalau saya sendiri Sejauh ini deh si asosiasi itu. ya, maunya kita yang setubuh ini harus sejalan. Artinya niat untuk membentuk sebuah asosiasi ini kan untuk memfasilitasi klub-klub yang ada. Yeah. Untuk memfasilitasi. Sangat ironi apabila ada orang yang berada dalam satu tubuh membuat satu hal yang seakan-akan menghalang-halangi tim-tim yang ada itu untuk berkembang. Kenapa saya katakan seperti ini, dan kita sendiri tahulah seperti apa. Jadi sangat ironi. Kenapa? Karena kita ini berada dalam satu tubuh. Kita sudah ibarat seperti tubuh kita ini kan, tangan kiri sama tangan kanan sudah tidak sejalan, itu mau gimana? Iya, stroke ya jadi. Iya. Masing-masing. Itu sangat kalau saya secara pribadi ya kecewa sih. Artinya kita sebagai tim, kita sangat mengharapkan para petinggi yang ada di asosiasi ini untuk bisa memfasilitasi, untuk bisa memuluskan jalannya tim-tim yang ada itu untuk berkembang gitu. Tapi kenyataannya yang saya lihat selama ini kok ada semacam
saling gesekan yang membuat itu menurut saya tidak penting sebenarnya. Yang jadi pertanyaan saya, apa sih tujuan dari pergesekan itu? Ya, dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah asosiasi, komunitas apapun, kalau sudah ada pergesekan seperti itu, berarti ada satu yang dituju. Jabatan, apalagi kalau bukan supremasi. Iya. Ya memang agak pincang ketika saya itu kan, yang seharusnya memang mengarahkan, membangun. Saya rasa mungkin kayak gini, saya kalau ibaratkan mungkin kita, atau saya mungkin jadi asosiasi, itu tadi tim yang terregistrasi ya harus hidup. Ya. Kedua, mengorbikan pemain itu sendiri. Iya. Jadi harus punya pilihan pekerjaan. Tantangan selama memimpin mungkin Storia atau melatih Storia, siapa dulu? Bang Reza dulu deh, tantangan. Tantangan selama melatih ya. Tantangan itu diri sendiri sih sebenarnya. Kalau saya pernah berpikir begini, kalau saya kalah sama mood saya sendiri, hancur tim ini. Karena ketika mood saya lagi turun, itu kalau misalnya saya ikutin mood yang saya punya pada saat itu gimana jadinya? Ya kan? Itu tantangan yang pertama. Terus yang berikutnya dari pemainnya sendiri. Nah, dari pemain kalau misalnya ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan yang saya mau, misalnya latihan yang rajin, kemudian kalau misalnya nggak bisa datang harus izin, kadang ada yang nggak izin tuh. Nah itu yang nggak konfirmasi juga konfirmasi. Itu yang kadang membuat saya marah, kadang jadi pada saat itu saya selalu berpikir kalau saya tidak tegas habis. Tapi terkadang ketegasan saya ini juga kadang-kadang saya berpikir jangan sampai mood dari pemain itu turun, mempengaruhi mungkin kecintaan mereka sama tim ini, kesetiaan mereka sama tim ini. Takutnya kan seperti itu, marah-marah terus gitu, loyalitasnya bisa hilang gitu kan. Tapi alhamdulillah anak-anak itu nggak seperti itu. Ketika dinasihatin bahkan dimarahin, tetap aja mereka bisa. Cuman ada beberapa sih yang mungkin ya namanya beda karakter itu kan. Iya. Beda kepala masalahnya. Pusing. Terus tantangan berikutnya itu kalau misalnya kalah, aduh. Sempat kemarin tuh kan kalah. Kalau kalah sama Indisport kemarin, saya merasa bahwa kalah dengan dengan para pemain ini bisa ngikutin strategi yang kita sampaikan gitu kan. Tapi waktu lawan sama Sekunurana yang kalah telak itu, waduh, itu saya benar-benar marah. Marah bukan cuma kepada pemain juga, kepada saya juga saya marah. Kenapa saya tidak bisa membedakan antara bermain malam sama bermain siang gitu. Pemain boleh mengakui bahwa mereka tidak begadang. Kita tahu apa, yang tahu yang mereka sama Tuhan kan gitu. Yang tahu mereka sama apa. Iya. Dan ternyata itu kalah dengan permainan yang buruk, itu yang membuat saya drop. Makanya ketika lawan Flying, saya sudah ultimatum. Kalau misalnya kalah lagi, saya sudah tidak tahu lagi seperti apa. Karena orang akan menganggap bahwa Storia nanti dikatakan sebagai tim lemah. Itu yang bikin saya pikiran nanti. Sama kayak saya di awal-awal, saya kalah 4 kali itu. Ini tim badut. Oh, awal main langsung kalah itu. Kalah karena sama ATM kalau tersalah ya. ATM. Karena pemain nggak lengkap kan. Tapi ya sudah lah. Harus bangkit ya, nggak bisa ini. Harus bangkit. Bisa ini. Anak-anak juga ada yang nggak bisa kayak gitu, harus sama-sama gitu. Nah, dari Pak Fulan, tantangan sebagai saya sebagai pengurus nih Kang, karena beliau sebagai coach lebih saya paham. Saya sebagai penanya. Iya, biar lengkap. Kalau kita sebagai pengurus tim ya tantangan, kalau jujur nih Kang, tantangan yang paling mendasar itu finansial sebenarnya. Ini jujur kan? Jujur. Karena kita punya strategi untuk menghasilkan materi biaya ini ya cukup unik ya. Salah satunya ya iuran sebenarnya kita, iuran pengurus yang kalau kita mau sebutin ya sedih sebenarnya Kang ini. Acaranya masih acara belum acara orang jika aku menjadi itu aja. Oke. Tapi ya kita iurannya per minggu ya. Per minggu terus ya berapa aja lah seikhlasnya dari pengurus. Yang penting kita bisa duduk ngumpul, bisa ada yang kita berikan ke klub dan kita dari situ
seringnya kita ngumpul kita masih bisa menjaga konsistensi, ya menjaga niat kita bersama untuk memajukan tim. Tapi tantangan yang tadi ya bagaimana kita bisa menghasilkan finansial, karena selain kita bisa menjalankan tim untuk mengikuti kompetisi, kita memang harus adalah sesuatu yang kita sisipi untuk beberapa pemain lah, karena kita tahu pemain ini ya, sekarang masih pelajar, masih statusnya masih mahasiswa, karena ketika mereka bermain juga mereka butuh asupan energi untuk bisa membangkitkan stamina dan segala macam. Dari tantangan kalau yang mendasar ya itu finansial. Oke, ya memang itu problem mendasar ya, kalau misalnya karena kayaknya semua kan, tim itu semua nggak banyak yang bilang gitu ya. Ini kita jujur aja terbuka dan siapa tahu ada sponsor kan. Baik, kita bisa.com bisa memberikan sumbangan. Peduli. Ya makanya itu kami lagi. Jadi saya di teman-teman di IFS juga bareng-bareng, saya pengennya juga liga ini tuh kompetitif juga menghasilkan. Ya. Jadi siapa yang berlaga ya ada subsidiarnya. Seperti itu tadi. Semoga dengan konsistensi kita dan dukungan dari peserta juga kita mau ke arah sana gitu, agar supaya seenggaknya dapat. Seperti itu, kita lagi mengupayakan ke arah situ. Jadi nggak hanya untuk keuntungan atau mencari keuntungan, kayaknya masih jauh cari keuntungan itu. Berjalan dan bertahan dulu itu udah paling sukses lah kayak gitu. Kayak finansial dan anak-anak nih. Kalau anak-anak, saya mau tanya juga nih, kalau anak-anak tersinggung nggak sih kalau kita omong kayak gitu? Misalnya kayak Bang Rizal tadi kan ada suka mungkin marah gitu ya, itu tersinggung nggak mereka tuh? Kalau yang tersinggung berarti mereka tidak loyal. Itu saya intinya. Jadi kita memarahi dengan tujuan yang baik. Tujuan itu baik. Saya tuh begini, misalnya dalam latihan saya marah, selesai pada saat latihan saja. Setelah itu saya bercanda lagi. Saya tuh orangnya suka bercanda. Kalau nggak bercanda saya kayak nggak hidup. Pantesan cocok kita nih. Bikin tim lawak aja gimana di sini? Terus kayak pas di pertandingan misalnya, saya tuh kan nggak bisa diam saya. Oh, ikut lari juga berarti? Enggak sih. Gimana? Saya ikut main juga. Ya lari juga sih, cuma 3 langkah. Sana sini. Ikut aktif memarahi maksudnya ya. Jadi saya sebelumnya tuh sudah sampaikan untuk terlebih sama pemain-pemain yang baru sih waktu itu. Saya bilang, kalau misalnya kamu mendengar suara saya yang keras mungkin kayak petir itu, biasa aja. Ya tuh sekeras-kerasnya suaranya saya, tidak akan ada maki di situ, kamu tenang aja. Itu hanya lebih murni ke marah pada saat bermain. Anggap saja itu adalah motivasi kamu untuk bangkit pada saat berperang gitu kan. Selesai main, kalaupun kamu kalah, saya tuh selalu tetap kasih motivasi marah ketika sudah sampai di base camp gitu. Marah dalam artian dengan intonasi yang bukan kayak orang bukan, sudah dengan intonasi yang sedikit tegas. Tapi setelah pas kita mungkin makan ya udah cair lagi. Jadi kuncinya di perpokoan. Makan. Akang udah mulai tahu bahasa ND. Udah banyak belajar. Belajar ya. Kayaknya betah di ND nih. Alhamdulillah, karena saya ditempatkan sama orang-orang yang benar luar biasa menerima pendatang kayak saya gini. Bukan karena ada someone gitu. Someone like you guys. Someone like her. Ya, oke, lanjut lagi. Pak Fulan. Treatment ke pemain itu gimana sih? Standarnya story atau mungkin ada standar khusus? Kayaknya kalau treatment ketat pemain ya lebih kepada coachnya, karena yang sering berkomunikasi langsung dengan pemain ya coachnya. Berarti dari pengurus nggak ikut ini ya? Pengurus itu kalau untuk ngurusi pemain, strategi apapun itu ya kita serahkan langsung aja ke coachnya. Kalau kesah pemain disampaikan langsung ke sini enggak? Kayaknya jarang. Pemain, aduh saya perlu ini mungkin ada gitu, ada sound terdengar kayak gitu. Iya, satu dua sih, tapi jarang juga sih ya. Jarang mungkin nggak didengar juga atau gimana? Emang nggak ada? Karena memang dari awal kita bangun tim itu mindsetnya anak-anak bahwa tim kita nih ya tim sederhana lah. Jadi nggak ada yang manja-manja harus minta gini gitu kita. Tadi kan ya memang
persoalan dasar kita tadi. Oh iya, yang finansial tadi, karena kita punya semangat ya bismillah aja dulu, jalan dulu aja. Jadi kalau untuk pemain ya kita sampaikan terbuka aja, kita segini ya, tim kita tuh seperti ini ya. Nah, kalau untuk pemain misalnya minat sama pemain, kebanyakan story ini sekarang pemain itu yang memang datang atau yang diminta gabung? Ada yang datang, ada yang diminta. Minta itu sudah dari jauh-jauh hari memang gitu. Kita minta karena memang waktu itu kekurangan. Bukan karena kebutuhan kita kekurangan pemain, kebetulan yang datang juga yang menjadi andalan kita ya kita patut syukuri gitu kan. Nah, terus untuk pemain-pemain yang datang kita tuh selalu welcome sama siapapun. Artinya yang permisi minta maaf ya, yang kualitasnya mungkin masih terlalu mentah, kita tetap welcome. Kita welcome dengan kita beritahu kepada mereka, kalau misalnya belum bisa diturunkan, kamu bersabar saja, berlatih terus sampai jadi. Jadi siapapun yang minta tuh kita tidak pernah nolak. Satu pun sampai sekarang itu kita tidak pernah menolak. Walaupun yang baru mau belajar juga. Ada yang SMP, ada yang SMP. Yang masih kecil juga ada yang gabung gitu. Jadi kita welcome aja. Gitu. Ya sebenarnya juga kita patut apresiasi ya kalau semua pengurus atau semua pelatih gitu, karena kan jadi ladang amal ya. Iya betul. Ya. Karena ada istilah bila tak punya uang, kuberikan ilmu. Ya, bila tak punya ilmu, kuberikan waktu, gitu kan. Bila tak punya ilmu juga kuberikan gagasan. Mana-mana aja kita jalurnya ya. Ya untuk ini memang sangat. Kalau saya lihat di ND itu memang luar biasa dari segi animo. Terus sama yang kayak gini bikin tim-tim kayak gini nih. Iya, semangat itu. Siapa yang mau melepas pekerjaan untuk melatih gini? Kalau di kota tempat saya kayak Bandung udah metropolitan gitu kan, ya orang udah identik dengan saya dapat apa dan saya dapat apa. Pemain itu mungkin seperti itu. Yang masih memegang rasa kedaerahan, saya anak komplek, anak saya anak lingkungan itu hampir jarang. Seperti itu. Tapi mungkin ada sesuatu lah. Tapi inginnya kan kita sebagai seperti itu ya, sebagai pengurus atau sebagai pemilik tim itu inginnya seperti itu, cuman karena memang ya kita nggak usah tutup mata lah. Ini kan masih daerah mau berkembang dan mau maju. Di sini juga industri juga belum ini kan. Makanya tadi saya mendorong mungkin kalau bisa bersuara, coba deh 5 tahun ini ND itu jadi pusat dulu pemain gitu kan. Ya jadi kan punya potensi untuk diorbitkan gitu kan. Kalau kita nggak bisa jadi pusat pertanian, ND ya pusat pemain bola deh. Kalau kan bisa kan. Nah, secara postur kan udah kayak pemain asing. Potensial ada. Potensi kayak terus Bang Rizal animo ini. juga. Bang Rizal ke Bandung, saya nganggapnya orang pemain Timor Leste. Benar ini. Ini orang Raul Lemos saya. Gitu. Bukan dari Timur Tengah kan? Bukan. Ya mirip juga sih. Sedikit tapi lebih kayak postur apa pemain Timor Leste. Timor Leste. Iya. Itu tadi makanya orang Fretelin aja bilang. Ya, makanya tadi sama-sama lah, karena kan biar yang latihan udah bermuara di kompetisi bermuara di di Liga Pro. Harus ada ini animo yang sangat sekali kalau dia kita mulai dari hal yang kecil dulu kan. Ya, yang kecil dulu. Hal yang kecil, kemudian udah padat isinya baru kita. Jadi kuncinya itu bersatu dulu baru berjuang. Betul. Kalau berjuang yang masing-masing susah. Kalau bersatu udah enak. Ya benar. Bersatu kita. Ya itu teguh. Jadi kita runtuh. Oh jadi pleset tuh. Kita ini yang bahaya. Oke, ini saya sekarang mulai balik lagi ke personal. Bang Rizal tifosi. Yuk. Berarti fans Serie A gitu kan? Iya pastinya. Saya udah tahu tapi kan teman-teman belum ada yang tahu. Fans bola apa? Inter Milan. Oke. Pak Fulan? AS Roma. Oh, AS Roma. Oke. Inter Milan dari kapan? Dari tahun 98. 98. Dari zaman masih SD kelas 3 mau naik 4. Lihat siapa yang lihat Ronaldo. Di Piala Dunia 98 Prancis. Oh, Prancis. Luis Nazario ya? Luis Nazario. Zamorano masih main ya berarti situ? Masih main di Inter ya? Yang nomor punggungnya 1tambah 8. Iya, 1tambah 8. Karena dia bentrok. 18-nya sama siapa dulu? Dia bentrok, makanya dia pertama ya. 9, bentrok 9 sama Ronaldo. Oh, 9. 1tambah 8. Dulu 9-nya siapa? Ronaldo kan? Ronaldo. Pak Fulan?
Ya dari tahun 2000, pas 2000 Scudetto, pas Scudetto. Ya. Scudetto 2002 Scudetto ya? Enggak, 2000 ya? 2001 kayaknya. Sekitar itu. Ya, 2001. Berarti Batistuta, Nakata masih Batistuta, Nakata, Del Valle, siapa apa Panucci, Totti, Antonioli. Intinya di Totti. Iya, intinya di Totti. Iya, pangeran sih siapa? 5. Oke. Tadi harapannya juga udah disampaikan story ini juga. Ada masukan nggak kira-kira barangkali orang-orang yang di asosiasi atau gimana? Asosiasi mau kayak gimana deh kayaknya ke depannya? Asosiasi pengen, kalau saya dulu ya. Kalau saya tuh pengennya ketika ada gimana ya? Pengennya benar-benar harus memfasilitasi tim-tim yang ada gitu kan. Kemudian ketika ada liga, ada turnamen yang berada dalam naungan itu yang benar-benar harus total untuk memberi dukungan gitu kan, dukungan secara finansial, dukungan secara moral, biar panitianya itu enggak tetap semangat gitu kan. Itu aja sih. Itu aja ya. Berarti memang minta lebih perhatian intinya di perhatian lebih tadi atensi lebih lah untuk ya. Karena kalau bukan asosiasi sama yang kita harapkan gitu kan. Jadi nggak bisa ada asosiasi ya? Iya, dulu kan nggak ada asosiasi. Jalan karena intinya dari kita itu kan yang penting kita bisa bermain, berkompetisi. Ya sebenarnya kan bolanya dulu. Iya. Baru asosiasi. Orangnya dulu baru ada asosiasi. Manusianya dulu baru organisasi ya. Kayak gitu ya. Itu sistem psikologinya kayak gitu. Populan siklusnya kayak gitu. Iya. Kalau saya ya harapan saya untuk asosiasi ya memang kalau kita dengar sekarang kan asosiasi lagi beku nih. Ya kita harap semoga cepat cair kan. Ya. Karena ini wadahnya teman-teman pecinta futsal kita semua memang wadahnya memang asosiasi futsal kabupaten. Karena dengan adanya AFCAP ini kita bisa menggelar lagi yang namanya turnamen atau sepak bola yang mengarah ke profesional. Karena memang seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa tim atau hampir semua tim di Endet sudah mau registrasi pemain juga. Jadi tidak lagi kayak dulu kan ya kalau mau main ya tidak usah lagi kita tinggal ngomong aja di pengurus ya. Kalau sekarang tidak lagi harus bersurat harus pengetahuan asosiasi. Dan kalau misalnya asosiasi beku ya sayang juga. Jadi kita harapkan ke depannya semoga asosiasi kembali berjalan, terus orang-orang di dalamnya lebih konsisten lagi, lebih punya visi misi yang memang niatnya ingin murni untuk memajukan perfutsalan di kabupaten ini. Dan programnya mungkin lebih banyakin lagi ya. Programnya sudah banyak. Ya kita sama-sama kita dukung lah. Program jenjang Tapi usia. kalau misalnya diajak diskusi dengan asosiasi bagaimana, siap berarti ya? Siap. Kita sampaikan unek-unek kita nanti kan. Karena kita kemarin juga udah sempat di dalam ya sebenarnya. Ya gitu sempat berkecimpung di asosiasi. Cuma udah dibukuin. Kebetulan saya yang agak di luar gitu. Di luar. Unek-unek nih. Karena saya memang tadi malu lah kan kalau misalnya berpolemik terus. Saya orang luar, saya mungkin hanya tahu dari luar saya. Tapi sebagai orang luar sudah bisa menilai. Berarti kan ini udah terlalu menjadi rahasia umum seperti itu gitu kan. Ya kita sama-sama bangun. Kita tidak mencoba untuk mendiskreditkan atau coba untuk menjatuhkan, tapi tidak, kita mau sama-sama. Ya, contohnya misalnya gini, saya tambahin. Kalau kita satu komunitas nih. Komunitas, terus kita sudah dibagi porsi kerjanya masing-masing. Yeah. Terus misalnya Akang ada sedikit kekeliruan dalam bekerja. Kemudian si Pak Fulan ini kan misalnya sebagai penasehat atau yang lebih senior gitu, harusnya dikasih masukan, dikasih nasihat biar ini makin baik gitu kan. Jangan malah membiarkan kemudian menyampaikan kepada orang luar bahwa ini nggak becus, iya itu langsung punya pertanyaan dari orang-orang dari publik. Ini ada apa ini sebenarnya? Si Pak Saiful mau nyari apa sebenarnya? Benar. Iya kan seperti itu. Harusnya memang kalau di dalam ya udahlah sama-sama. Iya sama-sama. Walaupun tidak diminta sama Akang misalnya, nggak diminta masukan, tetap sebagai orang yang senior misalnya harus sampaikan kamu tuh harus seperti ini untuk kemajuan kita bersama gitu kan.
Kalau kita seperti itu tujuannya apa coba? Kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk dipertanyakan. Layak untuk dipertanyakan. Dan saya layak untuk nggak menjawab. Baik, jadi itu tadi inti dari ini semua, dari profil Storia kita sudah bahas bagaimana dia bertransformasi dari sebelumnya dari ada Robert dan ke Storia, lalu kita bahas sisi pribadi masing-masing pelatih dan pengurusnya, juga bahas ke harapan-harapan untuk asosiasi sebagai payung utama yang melindungi dan mengayomi peserta klub-klub yang ada di Kabupaten ND. Baik, terima kasih juga Bang Rizal sama Pak Fulan sudah mau hadir di tetap dukung ya. Yes. Tetap dukung juga ini karena Mezuru Production juga lewat program terbaru ini ingin mengangkat profil tim atlet-atlet yang berprestasi yang ada di Kabupaten ND. Kita mau mengangkat mereka ke permukaan supaya setara. Nah, maka kami ingin memberikan panggung bagi semua atlet-atlet yang ada di ND berkecimpung, mau tidak berprestasi dan yang akan berprestasi dan perkembangannya kayak gitu. Terima kasih Pak Fulan, Bang Rizal, atur nuhun pisan. Oke, siap. Sundanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga untuk Mitra Bola ND di episode 3 kali ini dengan profil dari FS Storia. Tetap ikuti perkembangan olahraga di ND lewat channel YouTube Mezuru Production. Saya Wiwen Sungkar, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.